Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rahma. Bu Rohmah main HP terus. Ini bukan main HP, Bu. Ini tuh aku lagi kasih informasi ke anak-anak tentang kegiatan kita minggu depan. Gitu. Iya. Ya udah, kalau gitu kita tadarus dulu deh kalau sudah. Oke. Selesai. Ayo. Terima kasih, Bu Rahma. Tadarus apa nih? Kemarin sampai surat apa ya Bu Indah? Kalau nggak salah sih kemarin terakhir ayat 10. Berarti sekarang ayat 11. Surah Yusuf. Ya, bener kan? Ya, kalau nggak salah ada tandanya tuh. Kemarin terakhir kita tadarus. Oke. Rohmah silakan baca. Iya, ketemu. Sudah ketemu? Sudah. Oke. Bu Rohmah baca ya. Mhm. Bu Indah sambil nyimak ya. Oke, tapi aku nggak buka Al-Qur'annya ya, soalnya ada yang mau dikerjain nih, buru-buru. Ya, tapi aku tetap dengerin kok. Ya, sambil ikut nyimak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Sebentar Bu Rohmah. Ya. Kayaknya ada yang salah deh cara bacanya. Yang mana, Bu? Tadi pas la tak mana itu sebetulnya nggak begitu deh bacanya. Oh iya, ini tanda apa sih, Bu Rahma? Kita tanya Bu Indah deh kalau gitu. Aku juga lupa. Bu Indah, gimana sih cara bacanya Bu Indah ini? Ada tanda apa itu ya? Oh, itu merupakan salah satu bacaan gharib. Oh iya, bacaan gharib itu Bu Indah. Pernah dengar, tapi apa ya gharib itu Bu Indah? Coba Bu Indah jelasin. Iya, jadi yang tadi dibaca sama Bu Rohmah itu adalah salah satu dari bacaan gharib. Dari bacaan gharib yaitu di salah satunya ada di surah Yusuf ayat 11. Jadi, nah yang dibaca Bu Rohmah tadi namanya Ishmam. Salah satunya yaitu Ishmam. Ishmam itu cara membaca Al-Quran dengan menampakkan dhammah yang terbuang. Tadi kan ada la ta'manna. Biasanya kalau harusnya kayak gitu nih. Nah, tapi kalau karena ini bacaan gharib itu adalah bacaan yang tidak biasa. Enggak biasa. Bacanya itu tidak seperti kaidah tajwid pada umumnya. Jadi cara membacanya harus berbeda dengan cara yang berbeda. Dan cara membaca gharib ini tidak bisa kita pelajari secara hanya melihat saja dari buku atau dari mana. Jadi kalau bisa harus talaki langsung dengan guru, karena kalau bacaan gharib itu kan bacanya berbeda nih. Jadi harus melihat dari cara baca gurunya, talaki langsung gitu, jadi langsung lihat gitu. Nah, cara membaca Ishmam ini yaitu dengan menampakkan dhammah yang terbuang dengan isyarat bibir aja. Kalau untuk pemula biasanya nih yang baru mulai belajar, pelan-pelan aja nggak apa-apa. Jadi nih saya contohkan satu baris itu aja ya. Nah, contohnya kan di situ kan bacanya harusnya kalau di Al-Qur'an bacanya secara tulisan itu la ta manna. Nah, harusnya bacanya kalau bacaan gharib la ta manna. Jadi menampakkan dhammah yang terbuang. Kalau lagi belajar, baru belajar boleh pelan-pelan dulu. La ta manna. Jadi monyong, tarik. Jadi kayaknya sih aneh ya. Kalau kadang-kadang di anak-anak juga tuh yang gusto kemarin baru belajar loh ini bacaan gharib. Itu anak-anak juga, Bu kayak begini ya Bu. Ya memang kalau lagi baru belajar sih memang seperti itu sih Bu. Gitu. Jadi pelan-pelan aja. La ta manna. Coba, mau dicoba?
Iya coba dong ya. Nanti kita koreksi deh. Oh, jadi ini dibacanya seolah-olah ada huruf domah ya Bu ya. Jadi kalau misalkan domahnya itu dibaca, jadi bunyinya la ta'manuna. Iya. Gitu. Seperti Oh, itu. gitu. Cuma isyaratnya aja. Oh, gitu. Cuma isyaratnya aja, domahnya nggak dibaca. Tidak. Oh, coba saya cobain ya Bu ya. Oke. La ta'manna gitu Bu. Heeh. Iya betul itu. Aku juga coba dong Bu Indah ya. Oh, cobain. La ta'manna. Begitu. Masih kurang deh kayaknya. Ulang ya Bu Indah. La ta'manna. Seperti itu masih kurang. Masih kurang. Waduh. La ta'manna. Nah gini Bu Rahma, aku contoh tadi yang dicontoh Bu Rahma tadi udah betul tuh. Jadi menampakkan domahnya terbuang tapi jangan langsung ditarik gitu. Jadi contohnya la ta'manna, la ta'manna. Jadi agak ditarik dulu sedikit gitu. Jadi nggak langsung la ta'manna gitu, tidak. Jadi tapi memang agak kalau yang baru mulai belajar nggak apa-apa pelan-pelan la ta'manna. Tapi kalau sudah lancar, sudah biasa, langsung aja la ta'manna gitu. Jadi seperti ada domah terbuang kan? Isyarat bibir aja seperti itu Bu Roh. Berarti masih salah ya Bu Indah. Enggak sih, sedikit lagi. Aku mau coba lagi ya Bu Ya, Indah. oke. La ta'manna. Ya, la ta'manna. La ta'manna. Oke, udah bagus tuh. Bu Indah, selain Ismam masih ada lagi nggak sih bacaan gorib itu? Nah, selain Ismam, banyak sebetulnya di dalam Al-Quran tentang bacaan gorib ini. Tapi yang umumnya yang sering gitu ya, yang sering kita jumpai di dalam Al-Quran, maksudnya sering itu orang sudah familiar gitu ya dengan bacaan gorib ini ada 5. Sebetulnya banyak gitu ya, diantaranya ada saktah. Nah, saktah itu juga banyak banget tuh yang mungkin orang banyak yang belum memahami nih saktah itu apa, cara membacanya bagaimana. Ada saktah, kemudian ada tashil, kemudian ada nun wuqoyah dan lain sebagainya. Sebenarnya masih banyak sih Bu Roh gitu. Harus kita pelajari satu persatu nih gitu. Oh, ternyata banyak ya Bu bacaan gorib itu. Kalau boleh tahu, bagaimana sih asal mula bacaan gorib itu? Betul Bu Indah. Kayaknya masih banyak yang aku pengen tahu nih. Wah, oke deh. Oke, berat ini. Harus penjelasan nih. Harus ngejelasin. Oke. Bacaan gorib ya. Jadi bacaan gorib ini sejarah awal munculnya ini di zamannya Khalifah Utsman bin Affan itu kan Al-Quran itu kan mulai disebarkan ke beberapa wilayah-wilayah yang sudah ditaklukkan oleh agama Islam nih, oleh pasukan-pasukan muslimin. Jadi di situ Al-Quran sudah mulai disebarkan. Akan tetapi pada saat itu Al-Quran itu belum dilengkapi dengan syakal. Itu kan syakal kan ya, harokat. Jadi belum ada harokatnya nih. Mau fathah, dhammah, kasrah itu belum ada. Dan belum adanya nukot. Nukot itu tanda titik untuk membedakan huruf yang sejenis. Jadi antara huruf ba, mana ta, mana sa itu belum ada titiknya. Jadi kita belum bisa membedakan kalau kita sebagai orang Indonesia nih ya misalnya ya, itu kita tidak bisa membedakan mana huruf ta, mana huruf ba, mana huruf sa, itu kita tidak bisa membedakan, itu nukot. Jadi di zamannya Khalifah Utsman bin Affan itu belum ada. Nah kemudian kalau misalnya pada saat disebarin itu, kalau misalnya terdapat dialek yang berbeda, karena beberapa suku-suku di Jazirah Arab ini kan dialeknya beda-beda nih. Dialeknya beda-beda. Nah, itu kadang-kadang sering muncul terjadi perbedaan pendapat. Nah, pada saat itu
harus dikembalikan lagi kepada dialek suku Quraisy karena Al-Quran itu kan pada saat itu diturunkan dengan dialek suku Quraisy. Secara Nabi Muhammad kan orang Quraisy seperti itu. Nah kemudian di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib di situ ada pembuatan tanda baca harokat ya yang diprakarsai oleh Abu Aswad Ad-Duaili. Nah di situ mulai ada tanda harokat. Nah kemudian ada tanda nukot juga. Jadi untuk mempermudah ada tanda nukotnya. Jadi mana titiknya itu diletakkan di mana. Misalnya untuk membedakan mana da, mana za, mana dha, mana swa gitu. Jadi mulai ada di situ pada zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Tapi di sini juga belum muncul nih bacaan gharib. Nah, kemudian bacaan gharib ini muncul mulai pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Jadi di masa Khalifah Al-Ma'mun ini beberapa ulama berijtihad untuk bagaimana cara memudahkan bangsa-bangsa non-Arab nih untuk membaca Al-Quran dengan ada perbedaan karena perbedaan dialek-dialek ini nih. Jadi untuk mempermudah. Jadi di zamannya Khalifah Al-Ma'mun di situ terdapat tanda bacaan gharib salah satunya. Kemudian untuk memisahkan antara juz 1, juz 2, kemudian membedakan ayat per ayat gitu. Jadi mulai diletakkan untuk mempermudah dalam membaca Al-Qur'an. Jadi seperti itu sudah mulai tanda mulai muncul adanya bacaan gharib. Nah, bacaan gharib itu sebenarnya apa? Nah, bacaan gharib ini sebetulnya adalah bacaan-bacaan yang tidak biasa. Seperti tadi yang di awal tadi aku jelasin. Jadi yang tidak biasa, yang tidak sesuai dengan kaidah tajwidnya, cara membacanya. Jadi harus perlu penjelasan secara khusus dari guru, harus talaki nih kayak gini nih misalnya kita nih. Jadi harus mencontoh langsung dari guru. Kalau kita hanya sekedar membacanya saja tanpa bertalaki langsung dengan guru sepertinya agak jadi sulit untuk mengikuti karena harus betul-betul seperti contohnya tadi yang di surah Yusuf ayat 11 tadi gitu, seperti itu. Wah menarik tuh. Berarti aku kalau mau belajar harus secara langsung ya dengan gurunya. Betul Bu Rohma. Sebetulnya banyak istilah-istilah dalam Al-Quran yang sering didengar tapi masih belum paham. Bu Indah, masih banyak nih yang harus dijelasin nih. Ayo dong Bu Indah. Iya dong Bu Indah, lanjutin. Aku sih mau aja, pengen juga jelasin, kita belajar lagi bareng gitu. Bukan berarti aku lebih pinter ya, bukan berarti aku lebih paham, tapi kita belajar bersama. Tapi nih waktunya udah jam segini nih, kita sebentar lagi masuk kelas. Kan Bu Roma juga harus masuk kelas. Insya Allah nanti di besok deh kalau kita tadarus lagi ya, sambil kita memperdalam lagi gitu. Soalnya nih jamnya udah mulai masuk kelas nih, Bu Roma kan juga harus ngajar. Insya Allah nanti kita lanjutin lagi deh. Yuk, kita udah ditunggu nih sama anak-anak. Yuk. Betul Bu Rohma. Sebetulnya banyak istilah-istilah dalam Al-Quran yang sering didengar tapi Yuk kita ngaji, yuk ngaji, yuk belajar ngaji.